Halo assalamualaikum viewers. Oke guys, di video kali ini kita akan ngereak video teaser trailer terbaru Spider-Man No Way Home yang kedua. Dan juga tanggal 17 November ini bertepatan dengan premier film Venom Let There Be Carnage di bioskop. Jadi sebelum kita nonton di bioskop, kita ngereak dan nge-review sebentar ya trailer kedua Spider-Man No Way Home ini guys. Dan juga nanti aku akan ngejelaskan sedikit demi sedikit penjelasan tentang trailer ini. Sorry banget ya guys kalau misalnya reaksi aku ini membosankan. Oke guys, nggak usah banyak bacot, kita langsung aja reak videonya. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week Merinding where guys. my life has felt normal. Merinding guys. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget that Peter Parker's Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. Hello, Peter. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Kawan dia. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple magic Andrew words myself, Garfield. starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way! There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. You're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. Ternyata ada sih itu Sandman dan Lizard. Tolong ini scene-nya sih di kematiannya Gwen Stacy di Andrew Garfield tuh itu sedih banget dulu. They're starting to come through, and I can't stop them. Exclusively in cinemas. Nangis, merinding. Aku nggak expect sih kalau di trailer kedua ini akan di teaser banyak sekali scene-scene baru gitu. Dan kita udah lihat Sinister Six, ada Electro, Dr. Octopus, ada Sandman, Lizard, ada Electro, dan ada Green Goblin. Nah cuman kayaknya si Dr. Octopus ini baik nggak sih? Tapi kita nggak ngelihat Venom nih guys. Sorry ya guys kalau reaksi aku ini lebay, karena memang Spider-Man Tobey Maguire, The Amazing Spider-Man, Spider-Man-nya Tom Holland, itu tuh memang aku nonton gitu loh. Dari kecil dulu memang nonton yang Tobey Maguire. Dan yang paling aku suka itu The Amazing Spider-Man-nya Andrew Garfield ya. Yang kedua apalagi waktu Gwen Stacy itu mati dan si Peter nggak bisa nangkepnya. Dan tadi kita lihat ya, dibuat lagi scene-nya si Tom Holland mau nyelamatin Zendaya. Ya Allah, jangan sampai kayak kejadian si Gwen Stacy ya, mati dia guys. Oke guys, itu dia first reaksi dari aku, maaf lebay ya. Sekarang kita akan bedah scene per scene ya dari si teaser trailer ini. Nanti aku jelasin tapi nggak terlalu detail ya, sepengetahuan aku aja. Oke guys, di penjelasan kali ini aku nggak akan terlalu detail ya. Nanti aku akan buatin di video terpisah lainnya. Jadi nanti aku sekalian riset dan ngumpulin informasi juga, sehingga nanti informasinya lebih banyak lagi untuk kalian. Scene dibuka ketika Peter Parker berkata sejak digigit laba-laba itu, dia hanya dapat kehidupan normal itu 1 minggu saja. Mungkin sebelum dia digigit, dia kan anak SMA biasa. Tapi setelah dia digigit jadi laba-laba
bahwa Spider-Man dia mungkin jadi banyak penjahat dan villain yang dia hadapi. Di scene berikutnya ada si MJ dan Peter Parker yang sedang chit-chat cut, dan si MJ ini dibawa kabur atau diajak jalan-jalan lah oleh si Peter Parker ini, karena mungkin untuk menghindari paparazzi, karena kan dia sudah ketahuan identitas aslinya. Di scene berikutnya terlihat Spider-Man Peter Parker itu datang ke kediaman Dr. Strange di Sanctum Sanctorium, di mana dia meminta sebuah mantra agar orang-orang itu lupa bahwa dia Spider-Man, karena kan identitasnya sudah terlihat. Namun seperti di trailer sebelumnya, mantra ini tidak berjalan dengan baik, gagal dan malah membuat kekacauan. Dan berdasarkan di trailer, karena kekacauan tersebut atau gagalnya mantra Dr. Strange itu mengundang villain-villain dari berbagai universe. Di scene berikutnya dilihatkan ada Green Goblin, Electro, Dr. Ock yang menyerang Spider-Man. Mereka mengira bahwa Spider-Man di universe ini adalah Spider-Man di universe mereka. Tentu ya, yang membuat kita goosebumps semuanya dan nostalgia ke masa kecil kita ialah adanya Dr. Octo Octavius, di mana dia ini ngomong halo Peter seperti itu ya. Dan ternyata di scene ini, di trailer hari ini, dia berkata bahwa kau bukan Peter yang aku kenal. Intinya gitulah dia ngomongnya, dan menunjukkan bahwa memang si Dr. Octo Octavius ini dari universe berbeda dengan Spider-Man berbeda pula. Di scene berikutnya terlihat Dr. Octo Octavius itu mengunjungi Peter dan kawan-kawannya, dan dia memperkenalkan dirinya Dr. Octo Octavius, namun malah diketawain mereka, mungkin karena namanya aneh gitu ya. Kemudian Dr. Strange itu berkata mereka ada di luar sana dan kita harus memulangkan villain-villain tersebut ke universe mereka. Kemudian scene memperlihatkan Spider-Man kostum yang baru, yaitu Black Suit Spider-Man atau yang warna hitam ya, dan di sana sepertinya dia melihat kemunculan awal dari Electro, villain di The Amazing Spider-Man yang kedua, guys. Di scene berikutnya, rombongan Peter Parker itu datang ke Sanctum Sanctorium untuk meminta Dr. Strange menyelesaikan masalah ini. Namun si Dr. Strange ngomong, kalian yang harus nyelesainnya. Mungkin nanti mereka nyelesain bersama-sama sih, guys. Kemudian scene berikutnya memperlihatkan masing-masing villain di Spider-Man No Way Home. Ada Electro tentunya ya, ada Sandman, Lizard, Dr. Octavius, dan Green Goblin of course. Di scene berikutnya, Dr. Octavius itu berkata kau pergi ke kegelapan untuk melawan hantu. Kita nggak tahu ya, mungkin hantu dimaksud di sini adalah villain-villain ini kan sebenarnya sudah pada mati ya. Jadi mereka dihidupkan atau datang kembali, mungkin nggak dihidupkan sih, tapi datang kembali berkat mantranya Dr. Strange yang gagal itu. Kemudian Dr. Strange berkata bahwa villain-villain yang datang ke universe ini, mereka itu semua sudah mati, dan memang itu takdir mereka. Nah, cuman yang aku bingung di sini, si Sandman di Spider-Man ketiga Tobey Maguire itu kan dia nggak mati ya, dia kabur. Jadi nanti mungkin bisa dijelasin ya kalau kita sudah nonton filmnya. Di scene berikutnya itu terlihat si Peter Parker itu ingin menangkap pumpkin bomnya si Green Goblin. Nah, mungkin ini di scene ketika Green Goblin itu mau meledakkan rumahnya Bibi May-nya si Spider-Man ini, si Peter ini, karena memang di trailer sebelumnya ada ya scene itu, dan terlihat di sana ada si Happy juga. Di scene berikutnya terlihat Dr. Strange yang sedang memegang kotaknya dan rebutan ketika Spider-Man itu mau mengambil kotak si Dr. Strange ini. Karena memang ya ketika si Dr. Strange itu berkata bahwa villain-villain ini memang harus dimusnahkan, si Peter ini kayak nggak setuju gitu, guys. Jadi dia pengen cari ada nggak sih cara lain biar buat mereka ini tetap hidup, mungkin membuat mereka baik kembali gitu. Tapi si Dr. Strange itu berkata tidak ada cara lain, karena mereka ini membahayakan semestanya kita. Kalau kita take a look di kotak atau boxnya si Dr. Strange itu ada segel atau gambarnya Vishanti yang sering banget kita lihat di Sanctum Sanctorium Dr. Strange, dimana kalau segel Vishanti atau Seal of Vishanti itu merupakan segel yang dibuat oleh Dr. Strange untuk melindungi Sanctum Sanctorium dari serangan supranatural. Di scene berikutnya kita dilihatkan penampakan full dari Electro, villain di The Amazing Spider-Man yang kedua, dimana si Electro ngomong kau takkan mengambilnya dariku. Itu terlihat banget ya sifatnya di film The Amazing Spider-Man, dimana dia ini butuh banget perhatian dan pengen banget diperhatiin, dan dia juga agak rada-rada seglek lah gitu ya. Kemudian scene berikutnya terlihat Dr. Ock yang diserang oleh Electro. Mungkin si Dr. Ock ini jadi baik lagi ya. Kemudian ada Spider-Man yang juga ikut menyerang. Kemudian jumping lagi ke scene dimana si Spider-Man dan Dr. Strange itu rebutan si box atau kotak itu. Kemudian dilihatkanlah si Green Goblin untuk pertama kalinya. Green Goblin dari Spider-Man 2002 ya, kalau nggak salah ya. Gila, ini nostalgia banget sih, guys. Kemudian di scene selanjutnya diperlihatkan si Green Goblin tapi nggak pakai helm gitu, guys. Lebih kayak ke Green Goblinnya versi Harry Osborn. Mungkin ini variant atau memang itu juga Green Goblin yang sama tapi cuman lepas helm, kita belum tahu. Nah, kemudian ini scene yang aku ngomong tadi, si Spider-Man mau menghentikan bomnya Green Goblin. Nah, ini kayaknya ya apartemennya Bibi May atau Aunt May, dimana kan si Happy ini memang punya hubungan atau pacaran ya sama si Aunt May ini, dan kayaknya si Green Goblin itu kayak meledakkan gitu apartemennya. Dan memang ini juga kayak nge-reshot scene dimana Green Goblin dulu 2002 ya itu ngebom rumahnya Aunt May-nya si
Spider-Man. Scene berikutnya itu terlihat kayak final battle atau battle akhir ya, dimana kekuatannya si Doctor Strange itu tidak bisa untuk menghentikan kekacauan yang dia buat. Nah, di scene berikutnya akhirnya kita bisa ngelihat Sandman dari Spider-Man ketiga, Lizard dari The Amazing Spider-Man pertama. Gila sih, di sini kita bisa ngelihat dua villain Spider-Man yang sangat historical banget ini guys. Dan katanya guys, di scene ini sebenarnya ada Spider-Man-nya Andrew Garfield dan Spider-Man Tobey Maguire, tapi sengaja dihapus bagian mereka biar nanti jadi surprise bagi penonton katanya sih guys. Di scene berikutnya terlihat bahwa Spider-Man melihat si MJ itu mau jatuh dari pegangannya si Ned. Nah, jadi mereka dua nih kayak berada di atas gedung gitu ya, tinggi banget. Dan Peter langsung ingin menyelamatkan si MJ guys agar dia nggak mati. Dan scene ini nostalgia banget dengan The Amazing Spider-Man scene di mana Gwen Stacy itu mati tidak bisa diselamatkan oleh Peter Parkernya Andrew Garfield. Gila sih, itu scene dulu waktu aku nonton sumpah sedih banget guys. Kemudian scene terakhir pun ditutup, Doctor Strange berkata bahwa kekuatannya tidak bisa untuk menghentikan kekacauan ini dan mereka berdatangan. Mereka ini ya villain-villain atau penjahat-penjahat dari universe lain ya guys ya. Oke, itu dia scene terakhir dari trailer Spider-Man No Way Home yang kedua ini. Oke guys, itu dia penjelasan awal aku untuk trailer yang kedua Spider-Man No Way Home. Gimana nih? Excited banget ya kita sebagai penggemar Spider-Man, apalagi yang sudah nonton Spider-Man dari tahun 2002, 2003 gitu ya. Melihat villain-villain masa lalu dikembalikan lagi ke awal oleh Sony, itu rasanya gila, keren banget ya Allah. Oke guys, thank you for watching. Nanti aku akan buat video lebih detail lagi ngomongin tentang mungkin Easter egg atau hal-hal penting di setiap trailer Spider-Man No Way Home. Dan nanti juga aku akan bahas asal-usul dari setiap karakter yang ada di Spider-Man No Way Home. Pokoknya ditunggu aja videonya. Nanti link videonya aku pin di kolom komentar ya guys. Jangan lupa ditonton. Oke guys, thank you for watching my videos. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to comment below in this video for what you want to be in the next content of my video. Thank you guys, see you next time.